Halo teman-teman Aksatria 63, selamat datang di video pembelajaran rilis kedua mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, di sini kita akan bahas pertemuan 5 sampai pertemuan 7 ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar materi pertemuan 1 sampai 4, teman-teman bisa cek video pembelajaran rilis pertama. Oke, sebelum mulai mungkin teman-teman bisa cek dulu nih rangkuman Matematika Diskrit rilis kedua yang berisi materi-materi pertemuan 5 sampai pertemuan 7. Nah, teman-teman bisa akses rangkumannya di link yang di deskripsi. Oke, kita masuk nih. Materi pertemuan 5 sampai 7 itu materinya ada logika matematika yang berfokus di argumen, kemudian ada kalimat berkuantor serta ada aljabar boolean. Tujuannya di sini adalah membahas latihan soal di rangkuman rilis 2 tadi. Oke. Ya, kita masuk ke yang logika matematika yang berfokus ke argumen. Oke, latihan soal yang pertama. Dalam suatu forum diskusi, Duta menyatakan argumen sebagai berikut. Taufik menjadi ketua kelas atau Tama menjadi sekretaris kelas. Jika Taufik menjadi ketua kelas, maka Duta tidak mau menjadi bendahara. Kemudian sekarang Tama menjadi sekretaris. Dengan demikian, saya tidak mau menjadi bendahara. Tentukan kevalidan dari argumen Duta. Oke, teman-teman bisa coba pause video ini dan coba ngerjain sendiri ya. Oke, mari kita bahas. Nah, yang pertama kita coba lihat nih. Di sini kita bisa misalkan setiap pernyataan itu menjadi huruf. Jadi lebih singkat kita nulisnya dan terlihat lebih simpel gitu. Nah, yang pertama di sini ada Taufik menjadi ketua kelas atau Tama tidak menjadi sekretaris. Nah, berarti mungkin pernyataan pertama yang ini kita misalkan P gitu ya. Taufik menjadi ketua kelas itu P. Oke, di sini. Nah, kemudian di sini ada Tama tidak menjadi sekretaris. Nah, ini kan ada kata tidak. Mungkin biar lebih enak dilihat dan mudah dipahami, kita bikin pernyataan yang positifnya dulu, yaitu Tama menjadi sekretaris, yaitu Tama menjadi sekretaris itu Ki. Jadi ini negasi Ki, di mana ini dipisah dengan kata atau, berarti P atau negasi Ki, yaitu argumennya seperti ini. Oke, maaf, ini hipotesisnya adalah P atau negasi Ki. Nah, terus di sini kita lihat ada Taufik menjadi ketua kelas, maka saya tidak mau menjadi bendahara. Oke, Taufik menjadi ketua kelas tadi P. Udah. Kemudian di sini ada saya tidak mau menjadi bendahara. Nah, ini kan tidak. Tidaknya mungkin kita hilangin dulu, terus kita lihat saya mau menjadi bendahara itu dijadikan hipotesis R atau premis R gitu. Duta mau menjadi bendahara. Di sini kenapa duta? Karena yang bilang kan duta ya. Duta menyatakan. Oke. Nah, kemudian habis itu kita simpulkan. Tadi kan ini berarti negasi R. Ini P, maka negasi R. Berarti bentuk premisnya adalah seperti ini. Ya kan? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Yaitu sekarang Tama menjadi sekretaris. Artinya Ki. Ya kan? Berarti premisnya adalah Ki. Nah, kemudian konklusinya adalah di sini. Dengan demikian, saya tidak mau menjadi bendahara. Nah, ini kan tidak mau menjadi bendahara. Berarti ini sama aja negasi R, ya kan? Jadi di sini adalah premisnya, premisnya atau hipotesis sama aja. Terus di sini ada konklusinya. Nah, apa itu argumen? Argumen adalah keseluruhan ini. Jadi gabungan semua ini itu adalah argumen. Nah, untuk yang pernyataan-pernyataan ini premis, kemudian yang kesimpulannya itu ada konklusi. Oke, ini baru kita pendefinisian soal ya teman-teman. Jadi kita belum menentukan nih, tentukan kevalidan dari argumen duta. Jadi argumen duta itu valid apa enggak sih? Nah, sekarang kita cek. Gimana cara kita ceknya? Mungkin kita bakal lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini tadi argumen udah kita sederhanakan ya. Jadi premis pertama, premis kedua, premis ketiga, terus ada konklusi. Nah, ingat seperti yang dijelaskan di materi, gimana cara kita ngecek argumen itu valid atau enggak? Yaitu dengan menggabungkan, misal ini premis 1, premis 2, premis 3, jadi sampai premis ke N gitu boleh. Terus ini ada konklusinya ini. Nah, cara kita ngecek
valid atau enggaknya itu tuh kita lihat di sini P1 dan P2 dan seterusnya sampai PN, di sini P3 itu, maka maka konklusinya gitu, ini tuh selalu bernilai benar. Maksudnya selalu bernilai benar itu hasil di semua kondisi itu nilainya benar atau biasa disebut tautologi. Jadi di sini kita akan gunakan tabel kebenaran untuk mengecek apakah ini premis pertama dan premis pertama dan premis kedua dan premis ketiga, maka konklusi itu selalu benar. Jadi kayak kita ngecek ini tautologi atau bukan. Ya, tautologi itu kan selalu benar di segala kondisi gitu kan. Nah, jadi kita pakai tabel nih. Di sini tabelnya ada 8 baris. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung. Emang kita perlu bikin tabel sebanyak berapa baris sih? Nah, ini ketentuannya sesuai dengan banyaknya pernyataan yang kita punya. Pernyataan dasar yang kita punya adalah P, Q, dan R. Di mana masing-masing itu punya dua kemungkinan, yaitu true and false. Terus ini juga true and false, true and false. Jadi masing-masing dua. Nah, makanya di segala kemungkinan itu tuh ada sebanyak 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2. Jadi ada 8 baris. Makanya semua kemungkinannya itu dapat dinyatakan dalam 8 baris tabel ini. Nah, sekarang kita kan pengen tujuannya ngecek ini kan tadi, ngecek yang ini. Itu apakah tautologi atau bukan. Jadi kita bakal ngecek kolom ini itu harus true semua gitu ya. Oke, mungkin biar enak dipandang, gua hapus dulu. Oke, di sini kita lanjut ya. Jadi tujuannya kita ngecek apakah ini nilainya true semua atau enggak. Kalau true semua itu berarti valid. Kalau ada yang false itu minimal ada satu yang false itu udah jelas tidak valid gitu ya. Untuk menentukan argumen itu valid atau enggak. Oke. Jadi pertama kita lihat di sini kan kita butuhnya ada P negasi Q, P negasi R, Q sama negasi R. Jadi yang kira-kira kita butuhkan apa nih? Kan kita yang dasar itu PQR. Nah, di sini yang belum ada adalah negasi Q dan negasi R. Oke, negasi Q sama negasi R. Nah, sekarang kita coba cari satu-satu ya. Di sini kita bakal mulai yang negasi Q. Negasi Q ya mudahnya adalah kebalikan dari Q. Kalau Q-nya true berarti ya jelas. Jadi negasi Q-nya adalah false ya kan. Juga yang ini true. Oke, kita lanjut ke negasi R. Negasi R di sini ya sama kebalikan, ya udah di sini true. Nah, sampai sini teman-teman udah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ingat ya, tadi tujuan kita mencari nilai dari ini ya. Ya kan? Dimana ini mengandung dari premis 1, premis 2, premis 3, konklusi, ya kan? Nah, yang pertama kita coba lihat nih. Di sini konklusi negasi R kita udah punya. Kemudian Q kita juga udah punya. Kemudian P maka negasi R ternyata kita belum punya. Makanya kita bakal cari ini dulu. Ya kan? Nah, kemudian yang premis pertama P atau negasi Q kita juga belum punya. Makanya kita bakal nyari kolom ini dulu, ya kan? Nah, jadi untuk teman-teman yang bertanya-tanya, gimana sih cara kita nentuin kita butuh kolom apa aja? Ya kita lihat di sini sesuai kebutuhan, sesuai yang kita punya dari premis atau konklusinya gitu. Jadi kita butuhnya apa aja, ya udah dibikin tabelnya tuh. Jadi nggak harus semua pernyataan itu dibikin kolomnya. Seperti ini ada negasi Q, ada negasi R. Tapi kita nggak nyari negasi P, karena ya kita nggak butuh di sini gitu. Makanya ya udah kita cari yang sesuai kebutuhan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Yang P atau negasi Q. Kita lihat di sini kan P atau negasi Q. Berarti kita sebenarnya melihat kolom P sama negasi Q, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kalau misal ada satu nilai yang true, berarti hasilnya true. Seperti ini. Ini ada true, berarti true. Nah, sebenarnya kan sudah kelihatan ya di sini true semua, berarti ini ya jelas true semua. Oke, sekarang baris ini false semua. Nah, yaudah kita cek yang negasi Q. Negasi Q ini false berarti false atau false ya false. Kemudian false atau false lagi itu false. Kemudian false atau true, nah ini ada true berarti true. Nah, di sini juga ada true berarti true.
Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang sama nih, kita lanjut ke kolom berikutnya, mencari nilai kebenaran dari P maka negasi R. Kita bakal nyari P sama negasi R. Berarti gue hapus dulu, di sini kita butuhnya P sama negasi R, yang ini kan. Nah, oke, kita bakal cek nih. Coba ingat-ingat, kalau misal ada implikasi B maka negasi R, artinya kalau misal yang kanan itu true, udah jelas hasilnya true, ya kan? Apapun nilai P, kalau yang kanan itu true, ya udah hasilnya true, ya enggak? Oke, jadi sekarang coba kita lihat dulu nih. Di sini negasi R-nya, ini false, berarti kosongin dulu. Terus ini true, berarti udah jelas true. Ini false, kosongin dulu, ini true, udah jelas true. Kemudian ini false, kosongin dulu, ini true, udah jelas true. Kemudian ini false, kosongin dulu, ini true. Oke. Nah, sekarang udah nih, kita udah ngecek yang terakhir. Nah, sekarang tinggal ngecek yang belakang. Kalau di sini kita P maka negasi R, berarti kan di sini kita melihat T true maka false. Itu jelas false, ya kan? Nah, kemudian di sini true maka false itu juga hasilnya adalah false. Kemudian di sini false maka false. Nah, karena sama-sama false, false maka false itu hasilnya true gitu. Nah, kemudian di sini juga false, maka false itu hasilnya adalah true. Nah, ini penilaian dari true sama false ini udah dipelajari di materi pertemuan 1 sampai 4 ya. Jadi teman-teman kalau masih lupa-lupa mungkin bisa dicek lagi nih materi pertemuan 1 sama sampai 4-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini coba kita cek ya, kita udah punya apa aja sih? Di sini kita premis pertama udah. Terus premis kedua udah. Terus premis ketiga udah. Nah, sekarang coba kita gabungin nih. Kita lihat ini. Gabungan dari irisan dari semua ini. Jadi di dan gitu ya. Jadi premis pertama, di dan, premis kedua dan premis ketiga gitu ya. Nah, ya udah sekarang kita nyari nilai kebenarannya. Oke. Nah, ingat kalau dan, kalau di ini dan itu tuh kalau misal ada nilai false, minimal ada satu nilai false, udah jelas nilainya adalah false gitu ya. Nah, sekarang kita mungkin cek dari yang paling dekat aja nih, yaitu ini ada false. Berarti ya jelas ini false. Terus ini true, nanti dulu. Terus ini ada false, terus ini true semua, yaudah. Oke, yang ini udah pasti false. Kemudian lanjut, kita yang ke sini, ini true mungkin di skip dulu. Terus ini ada false, false. Di sini udah jelas false, false. Karena kalau misal konjungsi ada false satu itu ya jelas hasilnya false itu. Nah, kalau yang true oke, nanti aja dulu. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Di sini ini true, true, true. Berarti ya jelas true. True dan true dan true itu ya true gitu kan. Nah, ini false. Nah, ada false berarti udah jelas false. Kemudian yang ini itu false. Nah, ini ada false-nya nih. Berarti udah jelas false. Nah, ini juga ada false-nya udah jelas false. Oke. Sampai sini kita udah nih punya nilai kebenaran dari premis pertama, premis kedua, dan premis ketiga. Nah, sekarang di tahap terakhir nih, kita udah punya nih dari premis 1 dan premis 2 dan premis 3 itu nilainya ini. Nah, sekarang kita tinggal cek maka negasi R. Nah, negasi R itu adalah yang ini. Ya udah, kita cek pakai yang logika matematika ya kan. Dimana kalau misal yang kanan itu true udah jelas hasilnya true gitu kan ya. Jadi kalau negasi R-nya itu true udah jelas hasilnya adalah true. Nah, kita lihat di sini false, nanti dulu. Ini ada true. Oke, true. Kemudian ini ada false, nanti dulu. Ini ada true, udah jelas true. Kemudian ini ada false, nanti dulu. Ini true, udah jelas true. Kemudian ini ada false, nanti dulu. Ini ada true. Oke. Nah, sekarang kita cek keseluruhan ya. Jadi kita cek ini maka ini gitu kan. Nah, berarti false maka false, apakah benar? Ya, benar, true gitu. Nah, kemudian ini false maka false. Nah, ini true juga. Kemudian di sini false maka false juga. Berarti ini true. Nah, kemudian yang terakhir ini false maka false, true. Oke, sekarang kita udah punya nih semua nilai kebenaran dari yang kita cari nih, yaitu premis 1 dan premis 2 dan premis 3, maka konklusi, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini ternyata nilainya true semua nih.
Apa artinya? Artinya ini adalah tautologi. Nah, kalau tautologi artinya apa? Artinya argumen ini adalah valid. Jadi argumen ini adalah valid. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi itu argumen duta adalah valid. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu kalimat berkuantor. Oke, kita lihat nih latihan soalnya. Misalkan Z merupakan himpunan bilangan bulat. Tentukan kebenaran kalimat di bawah ini. Nah, di sini bisa coba pause dan kerjakan sendiri ya teman-teman untuk kalau misal mau nyoba ngerjain. Oke, mungkin kita bakal langsung bahas aja. Nah, di sini misalkan Z merupakan himpunan bilangan bulat, tentukan kebenaran dari di bawah ini. Oke, kita cek. Gimana tuh cara bacanya? Di sini kan A kebalik. A kebalik itu cara ngapalinnya A itu all gitu ya. All. Jadi A kebalik adalah for all, untuk semuanya gitu. Jadi atau setiap. Jadi A kebalik ini artinya adalah setiap X elemen bilangan bulat gitu kan. Jadi setiap X elemen bilangan bulat berlaku ini X pangkat 5 min 2022 lebih dari sama dengan 0. Nah, apakah ini benar? Nah, karena untuk setiap berarti berapapun nilai bilangan bulat yang kita masukkan harus memenuhi. Nah, padahal mudah kita cek kalau misal X sama dengan 0 nih. Kalau kita cek X sama dengan 0, maka 0 pangkat 5 min 2022 sama dengan negatif 2022. Nah, apakah ini lebih dari sama dengan 0? Ternyata enggak, ya kan? Nah, di sini dengan mudah kita udah melihat bahwa ini pernyataan ini adalah salah. Salah kenapa? Karena kan di sini dibilang untuk setiap. Jadi semua bilangan bulat memenuhi ini. Padahal kan kalau kita cek X sama dengan 0 ini salah. Ya udah berarti nilai kebenarannya adalah salah gitu. Oke, kita lanjut nih ke yang ini. Yang kedua, ini ada E kebalik. Nah, cara ingatnya E itu eksis, ada gitu. Ada berarti di sini ada beberapa nilai X. Jadi minimal ada satu gitu. Itu artinya minimal ada satu. Nah, jadi minimal ada satu X yang elemen Z, yaitu X bilangan bulat, sehingga memenuhi ini. Nah, kalau misal ada ini, kita ya nggak bisa, ya boleh nyoba-nyoba sampai ketemu ada gitu, berarti pernyataan benar. Tapi kalau nyoba-nyoba itu kan kita kayak nggak tahu nih sampai kapan kita bakal nyoba-nyoba ketemu yang benar gitu. Nah, sekarang mungkin cara ngerjainnya kita seperti ngerjain persamaan kuadrat seperti biasa, di mana ini X kuadrat min 9X plus 8 itu kan bisa kita faktorin jadi X min 1 dikali X min 8 terus sama dengan 0, ya kan? Yang mana ini artinya X sama dengan 1 atau X sama dengan 8, ya kan? Nah, kalau kita cek di sini X sama dengan 1 dan X sama dengan 8 itu adalah bilangan bulat, ya kan? Artinya karena ini minimal ada satu bilangan bulat yang memenuhi, padahal di sini ada 2 gitu kan. Nah, artinya di sini ada beberapa nilai X bilangan bulat yang memenuhi ini itu adalah benar. Oke, ternyata mudah kan? Jadi kita ngecek aja apakah ada apa enggak gitu, ya kan? Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini ada untuk semua bilangan bulat Z memenuhi persamaan ini. Nah, lihat nih, padahal untuk semua. Untuk semua mudah kita cek, ambil aja X sama dengan 0. Apakah memenuhi? Ternyata 0 dikurang 0 ditambah 33. Apakah sama dengan 0? Ternyata salah gitu. Padahal kan ini dinyatakannya untuk semua. Padahal X sama dengan 0 aja salah. Ya udah di sini salah gitu ya. Nah, terus yang terakhir nih. Di sini apakah nilai kebenaran dari ada beberapa nilai X bilangan bulat yang memenuhi ini. X kuadrat min 33X plus 6. Nah, di sini mungkin kalau difaktorin agak susah ya. Nah, mungkin kita kepikirannya pakai rumus ABC nih. X1, 2 itu sama dengan min 33, berarti 33 plus minus akar min 33 kuadrat min 4 AC, berarti 1 kali 6 gitu kan. Per 2A, 2 kali 1. Oke, di sini mungkin kita lihat nih dari yang dalam akar ini. Yang di dalam akar ini adalah 1089 dikurang 24. Ini sama dengan 1065. Nah, akar dari 1065 itu kan enggak bulat ya. Nah, akar dari ini aja enggak bulat, kemudian ditambah atau dikurang ini, kemudian di sini nilainya ya udah jelas enggak bulat kan. Nah, karena di sini
nilai dari X itu enggak bulat, kan yang padahal yang di sini dinyatakan bahwa X itu elemen bilangan bulat itu ada gitu. Ada bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini. Padahal yang memenuhi itu bukan bilangan bulat. Artinya ini adalah salah. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan untuk menentukan nilai kebenaran dari kalimat berkontor. Berikutnya, nyatakan kalimat di bawah ini menjadi kalimat berkontor. Nah, oke teman-teman bisa pause videonya untuk coba latihan sendiri ya. Oke, di sini ada beberapa orang suka tidur saat kuliah. Beberapa orang suka tidur saat kuliah. Nah, ingat beberapa itu pakai apa? Berarti pakai E kebalik, ya kan? E kebalik. Nah, di sini orang. Nah, orang kita bisa misalkan menjadi suatu variabel, yaitu X. Di beberapa X, orang suka tidur saat kuliah itu kalimat terbuka. Kita misalkan kalimat terbukanya adalah PX. Jadi, beberapa orang suka tidur saat kuliah itu dapat kita tuliskan ini X, eksis X, sedemikian sehingga PX gitu kan. Nah, yang mana kita harus kasih keterangan X di sini orang, X itu orang. Kemudian di sini juga kita punya PX itu adalah X suka tidur saat kuliah. Nah, jadi kalimat di bawah ini, yaitu kalimat ini, jadi kalimat berkontornya adalah ini, yaitu eksis X, PX. Nah, di sini X itu adalah orang dan PX adalah kalimat terbuka X suka tidur saat kuliah. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Di sini ada semua mahasiswa. Nah, semua mahasiswa Politeknik Statistika STIS mempunyai NIM yang berbeda. Nah, lihat di sini semua, berarti kita pakainya adalah A kebalik, yaitu for all, ya kan? For all X, untuk semua X, di mana, oke, mungkin teman-teman kalau mau nambahin himpunan mahasiswanya juga boleh nih. Misal for all X elemen mahasiswa Polstat STIS mungkin M gitu. Nah, di sini kalimat terbukanya adalah mempunyai mempunyai NIM yang berbeda, berarti PX. Nah, di sini kita kasih keterangan. Di sini M itu himpunan mahasiswa Polstat STIS gitu ya, Polstat STS. Nah, kemudian dikasih keterangan juga bahwa PX itu adalah X punya NIM beda, Nah, jadi kalimat berkontornya adalah ini, for all X elemen M PX gitu. Nah, oke, kita lanjut nih yang C. Setiap bilangan real adalah positif atau bulat. Nah, di sini setiap itu sama artinya dengan semua. Jadi bisa kita tulis for all X elemen real. Nah, bilangan real berarti mungkin kita boleh aja kasih himpunan real ini. For all X elemen real itu adalah positif atau bulat. Nah, di sini ada dua. Ini boleh kita bikin jadi satu kalimat terbuka, yaitu PX. Nah, di sini kita kasih keterangan R adalah real, himpunan bilangan real. Kemudian PX itu adalah X adalah positif atau bulat gitu. Nah, jadi kalimat berkontornya adalah for all X elemen R PX gitu ya. Nah, teman-teman kalau misal kalimat terbukanya enggak PX juga boleh kok. Misal QX itu juga boleh. Yang penting nanti pendefinisiannya tetap sama ya. Misal ini pakainya QX. Ya ini juga QX gitu pendefinisiannya. Oke, kita lanjut nih di D. Itu ada bilangan yang tidak bulat. Ingat di sini ada gitu kan. Ada itu kan artinya sama kayak beberapa nih. Ada beberapa bilangan yang tidak bulat. Nah, berarti kita pakainya eksis ya. Eksis X itu udah ada bilangan itu yang tidak bulat, berarti PX. Dengan pendefinisian X itu adalah bilangan, kemudian di sini tidak bulat, berarti PX itu X tidak bulat. Nah, jadi kalimat berkontornya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nih di
Tidak semua mahasiswa tingkat 1 bisa mengerjakan soal kalkulus. Nah, di sini mungkin agak membingungkan ya, karena dari tadi kita punyanya semua sama beberapa gitu kan, dan sejenisnya. Tapi ternyata di sini ada tidak semua. Nah, gimana tuh cara menentukan tidak semua? Nah, tidak semua ini tuh artinya sama aja kayak beberapa. Beberapa. Nah, jadi sebenarnya kita bisa pakai eksis X gitu. X elemen mahasiswa tingkat 1. Mungkin dikasih 1 Romawi gini ya. I gitu. X elemen I itu PX. Dengan keterangan I adalah himpunan mahasiswa tingkat 1, him MHS 1 gitu. Nah, kemudian PX itu adalah kalimat terbuka X bisa kalkulus gitu. Nah, jadi deh di sini adalah kalimat berkuantor dari masing-masing pernyataan, masing-masing kalimat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Tentukan ingkaran dari kalimat-kalimat berikut. Oke, mungkin teman-teman yang mau nyoba bisa pause aja ya. Kita akan langsung bahas nih. Nah, di sini tentukan ingkaran dari kalimat-kalimat berikut. Tidak ada statistisi yang suka menghitung. Nah, mungkin biar lebih mudah kita bikin jadi kalimat berkuantornya nih. Di sini tidak ada. Wah, gimana nih kok tidak ada? Padahal biasanya kan semua sama beberapa, ya kan? Nah, di sini kok tidak ada. Jadi tidak ada itu harus pakai simbol apa sih? Nah, sebenarnya ini bisa kita akalin ya. Kalau tidak ada statistisi yang tidak suka menghitung, itu kan sebenarnya sama aja. Kalau nggak ada yang nggak suka hitung, berarti ya semua suka hitung gitu kan. Ya nggak? Semua suka hitung. Artinya, di sini kalimat berkuantornya adalah for all X elemen statistisi, gitu. For all X elemen statistisi itu PX itu suka menghitung, ya kan? Semua statistik suka menghitung. Nah, sekarang kita cari ingkarannya. Nah, berarti cara cari ingkarannya, berarti kita ingkarkan ini semua ya. Ingkarannya for all X elemen S PX. Nah, di sini kalau ingkaran dari kalimat berkuantor, ini kita bisa cek satu-satu. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, di sini ingkaran dari for all itu adalah eksis gitu. Eksis X elemen S. Nah, kemudian ingkaran dari PX ya, ingkaran PX gitu. Nah, artinya ingkarannya berarti ini adalah beberapa statistisi. Nah, di sini negasi PX, padahal nanti PX kita definisikan sebagai suka hitung. Berarti negasi PX itu tidak suka hitung. Nah, jadi hitung. Nah, jadi di sini ingkaran dari kalimat tadi adalah beberapa statistisi tidak suka hitung. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada semua pegawai BPS bisa menggunakan Excel. Nah, di sini semua X elemen pegawai BPS, mungkin X elemen PX. PX ini adalah bisa menggunakan Excel. Artinya kalau kita ingkaran, nah ini kan sama kayak tadi ya, ingkaran for all X elemen T itu PX. Nah, berarti kita ini hitung sama dengan all itu ingkarannya adalah eksis elemen P, kemudian PX itu ingkarannya adalah ingkaran PX, ya kan? Nah, artinya di sini ingkarannya adalah beberapa pegawai BPS, mungkin saya tulis pegawai aja. Berarti ingkaran PX, padahal PX tadi itu mendefinisikan bisa menggunakan Excel, ya kan? Berarti ingkaran PX itu tidak bisa Excel gitu ya, tidak bisa Excel. Nah, jadi ingkaran dari kalimat ini adalah beberapa pegawai tidak bisa Excel, pegawai BPS ya. Nah, kemudian kita lanjut nih yang C. Yang C di sini terdapat beberapa. Oke, beberapa berarti eksis X elemen mahasiswa kelas 1 KS 4. Nah, berarti misal kita mahasiswa kelas 1 KS 4 ini adalah M gitu ya. Eksis X elemen M berarti di Zoom meeting saat ini. Nah, berarti PX. Kita misalkan itu adalah PX. Berarti ingkarannya ya udah kita ingkaran dari eksis X elemen M PX itu berarti berarti tutup kurungnya di sini. Nah, di sini berarti eksis itu ingkarannya adalah for all X elemen
mahasiswa kelas 1 KS 4 terus negasi PX, ya kan. Nah, artinya ini dibaca setiap atau semua mahasiswa ini ya kelas 1 KS 4 ya maksudnya, terus berada di Zoom gitu, berada di Zoom meeting saat ini gitu, di Zoom meeting saat ini, atau saya tulis di Zoom. Oke, jadi di sini konsepnya teman-teman dapat ya gimana cara menyelesaikan lingkaran dari kalimat-kalimat berkuantor. Ya, kita akan masuk ke materi aljabar boolean. Nah, di sini kita bakal lanjut ke latihan soal yang pertama. Nah, di sini sederhanakan fungsi boolean di bawah ini secara aljabar menggunakan aksioma atau teorema. Nah, teman-teman yang pengen nyoba bisa pause terlebih dahulu, baru lanjut videonya ya. Nah, di sini saya langsung bahas aja ya, teman-teman. Di sini sederhanakan fungsi secara boolean. Nah, jadi kan tadi awalnya ini nih, xy ditambah x aksen y, x komplement, xy ditambah x komplement z ditambah yz. Nah, di sini untuk menyederhanakan, jadi ini mungkin agak butuh ide yang luar biasa ya, karena kita butuh menyederhanakan, tapi kita di sini memanfaatkan perkalian yang memanjangkan terlebih dahulu. Setelah jadi panjang, nanti jadi sederhana gitu. Jadi pertama kita pakai hukum komplement, yaitu memunculkan x dan x aksen. Nah, sehingga ketika kita distributif, kita dapat ini. Nah, ternyata tujuan kita mengalihkan dengan x plus x komplement itu biar kita bisa lihat nih, di sini ada x, y, z, di sini ada x, y aja. Yang mana di sini bisa distributif lagi, diambil x-nya itu jadi ini, ya kan. Nah, kemudian di sini ada x aksen z, di sini ada x aksen yz. Yang mana ini bisa kita distributif ambil x aksennya. Nah, kemudian kita dapat x aksen z ditambah yz. Nah, di sini berdasarkan hukum penyerapan itu y tambah yz itu adalah y. Kemudian z ditambah yz itu adalah z. Jadi makanya hasilnya adalah ini. Nah, untuk hukum-hukum ini teman-teman bisa hafalkan dan teman-teman bisa cek nih hukum-hukum apa aja yang ada di fungsi boolean di rangkuman matematika diskrit rilis kedua. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Yang di sini x ditambah y, terus x dikali x komplement plus z dikali y ditambah z. Nah, ternyata ini cuma satu tahap, yaitu dualitas. Nah, kenapa cuma gini doang? Karena coba kita lihat di sini. Di sini ada x plus x kali y ditambah x komplement z ditambah y komplement z. Nah, teman-teman mungkin perlu ingat dualitas. Dualitas itu mengubah tanda kali jadi tanda kali jadi tanda tambah, kemudian tanda tambah dijadiin tanda kali, terus angka 0 dijadiin angka 1, kemudian angka 1 dijadiin angka 0 gitu. Nah, di sini kan angka 1 sama 0 nggak ada. Nah, ya udah, sekarang kita tinggal gantiin aja. Di sini kan kali nih. Kali x kali y. Nah, kita ubah jadi x tambah y. Nah, kemudian ini tambah, kita ubah jadi kali nih. Nah, kemudian di sini x aksen z, x aksen dikali z, ya ini kita ubah jadi tambah. Nah, kemudian di sini tambah itu dijadiin kali, kemudian di sini y kali z jadi y tambah z. Nah, ternyata kalau kita lihat soal yang B adalah dualitas soal yang A, artinya jawabannya juga, yaitu dualitas dari jawabannya. Di sini jawabannya adalah xy, berarti x kali y itu diubah jadi x tambah y, ya kan. Nah, begitu juga yang tambah dijadiin kali, kemudian di sini x aksen z, x aksen dikali z jadi x aksen ditambah z. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, jadi untuk beberapa soal mungkin nih ada soal yang sebenarnya kita tinggal jawab dualitas dari soal sebelumnya gitu ya. Nah, contohnya seperti soal ini gitu. Oke, soal berikutnya yaitu nyatakan fungsi ABC ini dalam bentuk baku SOP dan bentuk kanonik SOP. Nah, teman-teman yang pengen jawab bisa pause lebih dahulu ya. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini, nah, fungsi ini yang ribet ini kita sederhanakan dulu nih dalam bentuk baku SOP. Nah, SOP itu apa? SOP adalah sum of product. Jadi penjumlahan dari
perkalian gitu. Jadi perkalian ditambah perkalian ditambah perkalian ditambah perkalian dan seterusnya gitu. Jadi kita ubah dulu. Ini kan masih dalam perkalian terus komplement, perkalian, komplement dan lain-lain gitu kan ya. Nah, di sini pertama kita lihat dulu yang komplement. Komplementnya kita distribusiin gini, hukum De Morgan ya, di mana AB komplement komplement adalah AB. Kemudian perkalian komplement adalah tambah. Kemudian C komplement ya C komplement gitu kan. Nah, oke, begitu juga yang ini. Yang ini, wah ini komplemennya agak di luar nih. Kita komplemenin yang ini, kemudian komplemenin perkaliannya, kemudian komplemenin yang ini, yaitu A komplemen plus C komplemen itu ya A komplemen plus C di komplemen, ya kan? Nah, kemudian perkalian di komplemen itu adalah tambah. Kemudian B komplemen ditambah C komplemen di komplemen, nah, B komplemen plus C komplemen di komplemen, ya kan? Nah, kemudian di sini masih ada komplemen, berarti coba kita distribusiin tadi di sini A komplemen komplemen itu A, kemudian tambah komplemen itu perkalian, kemudian C komplemen ya C komplemen gitu. Dan di sini tambah nggak ada berubah karena nggak ada komplemennya, berarti tetap tambah. Kemudian di sini sama ya didistribusiin gini. Nah, di sini B komplemen komplemen adalah B, kemudian tambah komplemen itu adalah perkalian, kemudian C komplemen komplemen ada C. Nah, di sini sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita ada perkalian dari AB ditambah C komplemen dikali AC komplemen ditambah BC. Nah, di sini caranya kita kayak distribusiin biasa nih, yaitu AB dikali AC berarti AB AC komplemen ya kan. Terus ditambah di sini AB dikali BC berarti AB BC. Nah, kemudian ditambah lagi di sini ada AC komplemen C komplemen ya kan. Nah, kemudian lagi di sini ada BC C komplemen ya kan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada AA. Nah, A kalau dikali A itu kan hasilnya adalah tetap A ya. Makanya kita bisa tulis jadi dari ABA komplemen itu jadi ABC komplemen. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini AB kali B itu B kali B itu kan tetap B. Berarti ABC itu bisa kita tulis ABC gitu. Nah, di sini C komplemen itu adalah C komplemen kali C komplemen itu tetap C komplemen ya. Jadi kita tulis AC komplemen. Nah, kemudian yang di sini ada C kali C komplemen. Nah, di sini berdasarkan hukum komplemen ini hasilnya adalah 0 ya kan. Makanya ditambah 0 enggak ditulis. Nah, di sini kita udah bentuk baku SOP-nya nih, yaitu sum of product. Ini perkalian ditambah perkalian ditambah perkalian ya kan. Sum of product itu bentuk bakunya. Nah, sekarang gimana cara ngubah jadi bentuk kanonik? Ingat, bentuk kanonik adalah bentuk bentuk kanonik SOP itu adalah bentuk SOP yang harus memuat semuanya, yaitu ABC harus ada semua. Nah, di sini kan ABC udah ada, di sini ABC juga udah ada, tapi di sini nggak ada B-nya nih, nggak ada B komplement atau B biasa. Nah, makanya kita coba otak-atik nih. Otak-atiknya sama kayak yang sebelumnya tadi. Coba kita tambahin perkalian ini dulu, yaitu berdasarkan hukum komplement. Nah, kemudian kita distribusiin, kita dapat AB C komplement sama ditambah AB komplement C komplement. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada AB C komplement sama ABC komplement. Kalau ditambahin ya jelas kita tinggal ambil salah satunya, yaitu berarti yang ini ya ABC komplement. Nah, kemudian yang AB komplement C komplement itu ini, kemudian ABC itu adalah ini. Nah, sekarang kita tinggal ingat-ingat nih, di sini ada ya di rangkuman, kalau AB komplement C komplement itu adalah M kecil 4, kemudian ABC komplement itu adalah M kecil 6, kemudian ABC itu adalah M kecil 7. Artinya bentuk kanoniknya adalah sigma dari 4, 6, 7. Nah, di sini teman-teman paham kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih, yaitu nyatakan fungsi boolean x, y, z ini dalam rangkaian gerbang logika. Teman-teman yang pengen nyoba bisa pause lagi ya. Nah, sekarang kita langsung bahas nih. Sekarang kita ingat-ingat dulu ya gerbang logika. Gerbang logika itu ada N, yaitu perkalian, kemudian ada OR, itu penjumlahan, kemudian ada NOT, inverter atau komplement, ya kan. Nah, di sini kita punya X dikali Z. Artinya, kalau kita lihat, kita perlu pakai gerbang N, ya kan. X, Z, kemudian kita kasih gerbang N yaitu melengkung seperti ini, itu hasilnya adalah XZ ya kan. Nah, kemudian di sini ada X komplement Y. Ini berarti kita sama ya pakainya N. Jadi X. Nah, ini ada komplement berarti kita pakai yang gerbang NOT dulu ya untuk mengubah jadi X komplement. Seperti ini segitiga lingkaran.
Nah, kemudian Y-nya tetap ya. Nah, kemudian di sini kita kalikan kan. Ya, kalikan berarti pakai yang melengkung ini. Jadinya adalah X komplement Y. Nah, di sini digabung dengan tanda tambah. Berarti kita pakai gerbang OR. Yaitu ini, di melengkung, Z, melengkung, Z. Nah, ini jadinya adalah XZ tambah X komplement Y. Nah, jadi secara singkat mungkin kita bisa bentuk seperti ini. Atau mungkin kalau X yang mau digabungin juga nggak apa. Ini digabungin jadi sini, jadi satu. Gitu. Nah, jadi mungkin biar lebih rapi, ini. Nah, jadi ini X, Z, sama Y. Jadi ini hasilnya X, Z, tambah X aksen Y. Oke, jadi seperti ini ya rangkaian gerbang logikanya teman-teman. Oke, soal yang terakhir ya ini, jadi teman-teman bisa pause untuk coba ngerjain terlebih dahulu. Oke, langsung kita bahas ya. Nah, di sini kita punya soal minimisasi fungsi boolean berikut, penyederhanaan dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS dari fungsi sigma 1, 3, 7, 11, 15 dengan kondisi don't care adalah DW X, Y, Z sama dengan sigma 0, 2, 5. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa lihat aja untuk fungsinya di sini kan 1, 3, 7, 11, 15. Berarti kita lihat yang 1, 3, 7, 11, 15. Nah, yang disebutin di fungsi itu adalah nilainya 1. Jadi kita tulis 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kondisi don't care. Kondisi don't care itu DWXYZ dengan sigma 025. Berarti 025. Nah, kondisi don't care diisi dengan tanda X. Nah, X di sini artinya kita bisa pilih bisa angka 1 atau 0 itu bebas. Nah, untuk yang kosong ini kita berarti anggap nilainya adalah 0. Oke, udah di sini udah keisi semua. Sekarang kita cari bentuk SOP. Caranya adalah di sini kita memasangkan yang angka 1 atau X juga boleh. Kan X boleh misalkan 0 atau 1 boleh diambil salah satu, tapi jangan keduanya gitu. Nah, untuk bentuk SOP mungkin biar lebih sederhana kita bakal pakai yang ini ya. Ini. Nah, ini bakal sederhana banget. Terus ini masih sisa angka 1 nih. Biar sederhana kan sebenarnya kita bisa kayak gini kan. Tapi ini mungkin kurang sederhana. Nah, jadi mungkin aja kita bisa sederhanain jadi seperti ini. Nah, ini bakal lebih sederhana. Nah, di sini kita bakal dapat F, W, X, Y, Z itu sama dengan, nah kita lihat yang kotak pertama ini. Kotak pertama ini ternyata nilai X-nya itu beda ya. Di sini X 01, berarti X-nya bisa diabaikan. Nah, ini W-nya 0, sama-sama 0. Berarti karena W-nya 0, di sini SOP itu pakainya adalah W komplement gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat yang atas ini 01 sama 11. Kita lihat yang sama adalah Z-nya. Z-nya sama-sama 1, berarti pakainya Z biasa gitu kan. Terus Y-nya beda 0 sama 1, berarti Y-nya diabaikan. Nah, kemudian udah ya untuk yang kotak ini. Kemudian dilanjut kotak yang panjang ini. Yang panjang ini kita lihat 0, 0, 11, berarti W-nya beda, ada yang beda kan. Kemudian yang X juga 01, 10. Nah, itu W sama X itu punya nilai yang berbeda pada kotak yang ini. Jadi W sama X kita abaikan. Nah, kalau kita lihat di Y sama Z, ini Y sama Z cuma nilainya 1. Berarti ya udah kita tulis YZ ini. Nah, jadi ini adalah bentuk baku SOP-nya. Nah, oke, di sini paham ya. Nah, sekarang kita lihat yang POS. Nah, untuk yang POS itu kebalikan dari SOP ya, teman-teman. Jadi, kalau yang SOP tadi milih yang angka 1, berarti yang POS milih angka 0. Dan kita bakal sederhanain sesederhana mungkin. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita bisa lihat nih, untuk yang ini bisa kita pasangkan dengan yang ini juga. Jadi oktet pakai 8 ya. Jadi 8 sel itu kita gabungkan. Nah, kita lihat di sini untuk sel yang sel-sel yang kita kotain ini ternyata W sama X itu bisa diabaikan karena nilainya beda-beda 00, 11, 01, 10 ya kan. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang YZ-nya. YZ-nya di sini kan 00 sama 10. Yang Y itu 0 sama 1, berarti Y bisa diabaikan. Nah, di sini Z itu 0 sama 0. Nah, Z-nya benar tuh, 0 sama 0. Berarti kita bakal tulis Z-nya.
Tapi lihat di sini nilai Z adalah 0. Padahal untuk yang SOP tadi kalau nilai 0 itu pakai komplement. Nah, di sini kalau yang POS itu kebalikannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nilainya 0 itu adalah 1. Berarti sorry. Kalau misalnya 0 itu nilainya adalah bukan komplement. Jadi Z biasa gitu ya. Nah, oke, lanjut. Di sini masih ada 0 di sini. Nah, kalau kita ngambil 0 di sini doang itu kan masih kurang sederhana ya teman-teman. Jadi kita sebenarnya bisa ambil ini tumpuan gini kayak tadi gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini W-nya sama-sama 1 nih. W-nya sama-sama 1, Z-nya X-nya beda. Berarti kita ambil W-nya aja. Nah, di sini ingat ya, POS itu kita pakainya perkalian. Jadi dikali W-nya 1. Nah, ingat ini kebalikan dari SOP. Berarti kalau 1 itu pakai komplement gitu ya. Terus ditambah sama ini yang Y-nya yang sama. Y-nya 0, berarti pakainya Y biasa. Terus Z-nya beda. Ya udah. Ini. Jadi jawabannya adalah ini ya, teman-teman. Semoga paham. Nah, di sini udah selesai ya teman-teman pembahasan latihan soal materi pertemuan 5 sampai 7. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan semangat UTS teman-teman. Terima kasih.